Kak. Pertama-tama saya mengucapkan salut dulu ya kan untuk acara yang luar biasa ini dari KDMI dan Rerum. Selamat untuk kalian semua. Semoga terus kedepannya ada acara-acara yang luar biasa seperti ini ya. Semangat terus. Izinkan saya hari ini boleh memaparkan sedikit sharing-sharing tentang pola dan tekstur. Hari ini saya mungkin akan berbagi lah ya, berbagi pengalaman terkait pola dan tekstur dalam desain interior dari beberapa karya-karya yang sudah kami kerjakan selama kira-kira 20 tahun ya. Jadi sejak saya kuliah itu udah berkarya gitu, dan itu yang akan terasah selama bertahun-tahun. Next. Bisa tolong di next? Thank you. Saya mau review sedikit ya. Seperti yang kita tahu, pola dan tekstur itu merupakan bagian dari design principles. Saya rasa kalian sudah tahu semua, tapi saya akan sedikit mengulang di sini. Seperti yang kita tahu adalah pola adalah pengulangan ya dari sebuah motif pada sesuatu permukaan, atau dalam kondisi desain interior sebetulnya pola itu bukan hanya dalam tampilan dua dimensi, tapi juga muncul dalam berbagai elemen ya. Jadi peletakan meja, kursi, atau apapun itu juga bisa disusun dalam sebuah pola. Dan pola itu untuk yang dua dimensi itu bisa menciptakan persepsi yang bersifat ilustratif, jadi membuat kita mempunyai image-image baru yang diproses di dalam persepsi kita. Dan kenapa sih ada pola gitu ya? Karena pada dasarnya manusia itu pengen matanya tuh dimanja ya, mata sama hatinya gitu ya, pengen seneng lihat bidang-bidang yang kosong itu nggak dibiarkan kosong gitu, tapi ada sesuatu di situ, itulah pola ya. Dan ada juga istilah seperti kristalografik, itu di mana kita mengolah pola itu di seluruh bagian dengan sama, seimbang, sehingga ketika kita melihat kemanapun itu konsisten ya polanya. Dan pola itu bisa tersusun secara grid, tapi bisa juga ada pola di dalam sebuah pola. Nah, ini yang akan menjadikan suatu pola itu semakin apa ya, intriguing gitu ya, atau menarik. Lalu kita bisa menyusun pola itu dalam bentuk mirror, rotate, diputar, dan segala macam ya, itu pola. Nextnya adalah tekstur. Tekstur adalah kualitas permukaan secara fisik dari sebuah material, dan persepsi terhadap sebuah permukaan itu dipengaruhi oleh permukaan di sekitarnya. Jadi kita bisa menilai suatu apa ya, permukaan itu kasar, misalnya bila sekelilingnya itu halus gitu ya, dan seterusnya. Atau suatu permukaan terkesannya seperti poros gitu ya, berlubang-lubang gitu kalau di sekitarnya padat. Lalu tekstur itu bisa ditangkap oleh mata karena ada permainan cahaya biasanya. Jadi karena permainan cahaya pada suatu permukaan yang tidak rata itu akan menghasilkan bayangan. Nah, bayangan itu yang biasanya kita tangkap dan diolah di kepala sebagai bentukan-bentukan ya. Jadi kita bisa mengenal suatu tekstur karena ada permainan bayangan. Bahkan tekstur yang sebetulnya tidak bertekstur atau hanya pola itu bisa dianggap sebagai tekstur 3 dimensi karena kita pandai memainkan bayangan yang ada di situ ya. Nanti saya kasih beberapa contoh. Lalu tekstur itu dapat menciptakan daya tarik visual atau visual interest, lalu dapat membangkitkan memori akibat sentuhan. Sorry, saya salah ketik ya, sentuhan ya. Jadi di sini ketika tekstur yang terkena dengan bagian badan kita itu akan membangkitkan sensor dari sentuhan kita. Lalu terdapat 2 kategori, yaitu tactile, yaitu dapat dirasakan. Jadi kalau kita pegang kasar, benar-benar kasar, atau yang implied, jadi terkesan kasar tapi dipegang loh kok rata gitu ya. Nah, itu jadi yang tadi saya bilang dari kesannya. Thank you. Lanjut. Nah, ini saya mau sharing aja karena kita hari ini kan temanya Be Your Own Artist ya. Jadi saya ingin sharing berbagai teknik yang kami kembangkan selama ini, sehingga kalian mungkin bisa mendapatkan inspirasi tentang bagaimana kalian bisa mengolah suatu permukaan gitu ya dengan berbagai material teks. Dalam 20 tahun kami berkarya, saya kebetulan ada konsultan dan kontraktor interior bersama mantan pacar yang sekarang udah jadi suami ya gitu. Beberapa proyek kami itu yang pertama adalah Susite di tahun 2003 dan 2005.
Jadi Susite ini adalah sebetulnya pelajaran pertama saya itu ketemu dengan suatu kekhususan pola dan tekstur ya, biarpun ala-ala Jepang gitu ya. Jadi ala Jepang itu biasanya lebih subtle gitu, lebih halus gitu ya. Di sini ada contoh, kalau yang kalian teman-teman dari Bandung pasti lihat yang di Jalan Sumatera dan yang di Flamboyan ya, yang di Setiabudi. Itu kalau yang di Sumatera itu kalau kalian masuk itu mulai dari dinding, lantai sampai lampunya itu menciptakan pola tertentu. Lalu yang di Flamboyan itu mulai dari eksterior ruangannya itu juga menciptakan pola-pola tertentu. Itu dibikin sendiri, bikinan tangan. Kalau kalian lihat yang eksteriornya itu dari kertas daur ulang. Jadi kita cat satu persatu itu sampai kira-kira ada berapa ribu lembar langsung dipasang ya. Jadi bikinan tangan semua. Oh, saya juga ingin men-sharing, next silahkan, bahwa selama 20 tahun kami berkarya itu, keahlian membuat pola dan tekstur itu bisa menjadi suatu nilai jual yang lebih ya. Kenapa? Karena banyak produk material itu menawarkan pola tekstur yang sudah dijual di pasaran gitu. Apakah dia bentuknya ubin atau bentuknya wallpaper gitu ya, atau bentuknya grafis apapun gitu. Tapi ketika kita membuat sendiri, itu menjadi kelebihan kita karena orang lain nggak akan punya gitu ya. Jadi itu selalu kita usahakan, kalaupun sampai kita membeli sesuatu itu tidak lepas dari yang namanya sentuhan tangan kita gitu ya. Ini adalah salah satu proyek kami, Toto Panglima Polim. Ini adalah headquarternya Toto. Nah di sini bisa dilihat dari karpetnya sendiri itu kita print khusus bentuk tetesan air ya, gelombang akibat air. Lalu tirai itu kami juga buat sendiri itu dengan manik-manik. Lalu dulu itu salah satu yang jadi tren adalah penutup dari bathtub ya, yang dibuat itu lewat anyaman yang berasal dari artificial rattan yang memang dikembangkan untuk daerah basah atau daerah eksterior gitu ya. Itu. Lalu ini adalah salah satu proyek kami yang masuk majalah Bisnis Indonesia waktu itu. Ini adalah Maze di FX Mall. Sayangnya sekarang tempatnya nggak ada, tapi saya tetap masukin karena ini salah satu experience kami itu bekerja dengan berbagai benda bekas ya, atau recycle gitu. Jadi dari multiplex bekas dibikin, itu bisa kalau dilihat plafonnya itu bisa 3 dimensi ya, dipotong bilah-bilah membentuk suatu cekungan. Yang di belakang itu dari kaleng kerupuk, lalu tambang yang diikat-ikat dengan pola tertentu. Simpulnya membentuk suatu tekstur, CD, bekas CD, casing CD dan seterusnya. Ini dulu proyek kami bersama Pak Leonatio Sabrata, kalau kalian mungkin sering dengar ya. Ini adalah proyek kami yang di Plaza Indonesia. Ini adalah Pancious Pancake. Ini adalah pertama kali kami tuh nekat membuat tekstur di seluruh elemen ruang ya. Jadi itu plafon sama dinding, kalau mau dilihat plafonnya juga bentuknya tuh seperti kerucut-kerucut itu ya. Begitu juga dengan dinding. Ini kalau kalian lihat, ini sebetulnya ada pola di dalam pola. Kenapa ada pola di dalam pola? Karena kalau nggak demikian tukangnya nggak bisa ngerjain gitu ya. Jadi nggak bisa ngira-ngira. Jadi kami tuh seneng mengulik kayak origami gitu ya. Origami, puzzle tuh kami suka sekali gitu. Jadi ini sebetulnya ada sambungan gitu. Tapi kalau kalian lihat tuh nggak akan ketahuan lah sambungannya ada di mana. Lalu manik-manik yang kalian lihat itu ada dinding yang berkilauan, itu dibuat sama istri-istrinya tukang-tukang kami. Itu satu-satu manik-manik segede koin itu dipakuin, terus di bawahnya dikasih kipas. Jadi dia tuh selalu bergetar gitu ya. Nah ini untuk memberikan sensasi-sensasi, karena kebetulan kami itu proyeknya banyakan F&B di sini. Jadi selalu kalau masuk itu ya harus instagramable gitu ya, terus kasih suatu experience ruang sendiri. Next. Ini di Bandung, ini yang saya tadi mau kasih lihat yang kesan 3 dimensi yang implied ya, bisa dilihat di sebelah kiri. Sekarang saya tahu bahwa ada produk-produk parket yang memang sudah jual dalam bentuk pola ini gitu. Tapi waktu kami kerjakan pola ini kira-kira 6 tahun yang lalu, dibikin sendiri satu persatu pakai tangan, dipotong-potong sama tukang gitu ya. Jadi tukang kami itu, kebetulan saya punya kontraktor juga, tukang kami itu udah dikenal udah biasa mimisan gitu kerjanya gitu. Jadi susah-susah orang nggak mau ngerjain tuh kita mau ngerjain gitu ya. Jadi ngasih kesan seperti bertumpuk-tumpuk tapi sebetulnya dia rata gitu ya. Itu contoh juga. Next. Sampai hari ini hampir, jadi kami tuh nggak pernah
pakai wallpaper atau nggak pernah mengolah lantai itu yang langsung beli taruh gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ini kayak lantainya, ini adalah coffee crowd di Medan. Semua coffee crowd di Medan tuh kami yang buat. Di lantai itu selalu dibikin pola baru ya. Jadi itu kami menggabungkan beberapa macam keramik, menggabungkan beberapa macam parket, dipotong lagi pakai tangan. Jadi tukang saya itu semua kami latih untuk mengerjakan pekerjaan tangan. Begitu juga dengan dinding. Dindingnya itu kalau dilihat itu disablon satu-satu ya. Jadi kita mengembangkan teknik sablon pada permukaan kayu. Lalu kalau dilihat lebih detail bisa kalian lihat bahwa ada potongan-potongan kayu yang memang muncul di bagian yang warna coklat itu ya, di pola herringbone-nya. Demikian juga dengan sofa, kami nggak pernah langsung ambil kain jahit jadi itu, langsung dipotong-potong dulu semua, di patchwork ya, dipotong, dijahit ulang, sehingga kami punya selalu sofa yang punya motif sendiri ya, baik sandaran maupun dudukannya. Ya, itu beberapa kekhasan kami. Jadi lampu juga kami selalu buat sendiri dan itu membuat pola-pola pelengkap di area tersebut. Next. Ini masuk majalah Construction Plus. Ini Senbu di Mall Garden City. Di sini kami bukan hanya bermain dengan pola tapi bermain dengan refleksi ya. Jadi kami menggabungkan material wall treatment di belakang yang garis-garis itu dengan besi ya, material besi yang di finishing emas gitu. Nah, finishing emasnya ini sengaja kami pakai besi siku yang ditaruhnya juga 45 derajat gitu ya. Jadi dia akan merefleksikan cahaya-cahaya yang jatuh di permukaannya. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita bermain dengan tekstur itu lighting itu sangat penting ya, apalagi ketika kita bicara masalah indoor gitu, karena tanpa lighting itu tidak akan tercapai gitu ya keinginan yang kita. Nah ini memang mungkin ada yang bilang, Bu, rame sekali ya, memang tidak semua restoran atau F&B cocok ya, tapi kebetulan klien kami ini memang butuh yang seperti ini dan zaman sekarang itu jarang sekali F&B itu ada di dalam ruangan gitu, jadi seringkali itu cuma bagian depannya itu terbuka, nggak ada dinding gitu ya. Jadi kita harus membentuk ruangan supaya orang ketika masuk terasa itu, oh ini ruangannya Senbu gitu. Ya. Next, ini Senbu yang di PVJ yang baru kami renovasi ya. Jadi Senbu yang lama dan yang baru kami yang buat juga. Nah ini salah satu juga pola yang dibuat dengan lighting. Kalau bisa dilihat yang gambar atas sebelah kiri itu sebetulnya berundak-undak, dari tangga berundak-undak. Lalu di atas tuh cermin ya, lampu juga. Yang di depan itu kami buat rangka dari rotan, yang di luar juga sama. Jadi ini memang polanya bahkan sampai di meja, kalau dilihat ya, meja kaca pun di bawahnya kami mainkan dengan kayu ya gitu. Kursi seperti biasa juga selalu kami olah. Nah itu, jadi untuk memberikan sensasi yang berbeda di dalam sebuah ruangan. Next. Ini The Coffee Crowd lagi yang di Medan. Ini sebetulnya lumayan simpel dibanding yang tadi ya, tapi kami suka sekali wall treatment yang di sebelah kiri itu dari MDF, jadi itu juga sama dibuat tangan ya. Lalu di atasnya kami pantulkan dengan cermin-cermin. Ya, lantai juga diolah, kursi juga diolah ya. Kursi juga kami buat sendiri, jadi anyaman juga kami yang atur anyamannya mau seperti apa, warnanya seperti apa gitu. Jadi kalian bisa menggunakan banyak sekali material yang bisa diolah untuk jadi suatu treatment pola dan tekstur. Jadi kami tuh nggak pernah beli, maksudnya beli yang mentah gitu, selalu olah lagi gitu. Dan itu latihan bertahun-tahun yang membuat kita makin lama makin punya sense ya untuk membuat tekstur dan pola yang menarik. Next. Nah ini Hotel Inaya di Labuan Bajo yang dibuka Pak Presiden kemarin. Nah ini juga sama ya, jadi dia ada bagian-bagian yang menggunakan anyaman, lalu ada yang pakai kuningan, itu seperti dilihat di receptionnya gitu ya. Jadi untuk mendapatkan anyaman ini itu juga tidak gampang, biarpun kalian lihat, oh kotak-kotak aja Bu, betul kotak-kotak, tapi untuk membuat anyaman yang dari jarak cukup jauh itu masih bisa dinikmati ya. Sayangnya memang di sini fotonya itu jarak jauh, jadi nggak bisa kelihatan, tapi ketika dari dekat kami harus membuat suatu pola anyaman yang terasa anyamannya dan ketika dilengkungkan itu tidak bubar gitu ya. Jadi mengikuti bentuk itu masih tetap bisa bagus gitu. Itu nggak gampang karena anyaman seperti kita tahu itu terdiri dari pita-pita ya gitu. Next.
Nah ini salah satu pekerjaan interior yang cukup sulit, seperti kalian lihat ini tekstur polanya 3 dimensi. Jadi seperti yang dilihat ini mirip dengan yang tadi saya tunjukin yang Pensius di Plaza Indonesia. Ini bagian dinding dan pilarnya ini sebetulnya kayak puzzle. Jadi dari Bandung udah jadi, tinggal nanti di sana tuh di assembly saling mengunci satu dengan yang lain gitu. Nah, jadi bisa dilihat juga bahwa di sini nggak kelihatan sebetulnya ya sambungannya ada di mana. Ini di Orchard Hotel di Jakarta. Nah ini ya, jadi sama juga memberikan sensasi ruang. Nextnya pemainan pola di ini Bank Tabungan Negara. Saya bawa contoh di sini, boleh tolong sampelnya, sorry, thank you. Ya, sama satu lagi, saya taruh dulu. Nah, di sini lagi-lagi kami membuat pola yang khas kami, kelihatan nggak ya? Nah, jadi ini juga buat tantangan ya. Kita potong memang pakai, kita ngikutin teknologi juga. Jadi kita potong pakai laser cutting. Cuma kalau kalian lihat di foto dan di sini, nah kelihatan ya itu ya. Kayaknya udah nggak glare ya. Nah itu kalian bisa lihat bahwa tiap pola itu ada 2 warna ya, gitu. Nah itu digosok pakai tangan dengan arah herringbone yang berbeda gitu, sehingga dia menghasilkan lagi-lagi refleksi cahaya yang berbeda juga gitu ya. Terus yang di bawah itu tekniknya pakai laser cutting juga, yang permukaan meja itu kita potong HPL yang bentuk yang permukaannya marmer, lalu motong plat kuningan, lalu nanti disambung jadi satu, jadi foto yang sebelah kiri itu gitu ya. Jadi lagi-lagi kita olah sendiri pola mejanya. Next, ini juga sama. Jadi kalau perlu kita cat sendiri. Jadi yang sebelah kiri itu saya kasih lihat tukang-tukang saya itu, kita nggak ada wallpaper yang motifnya seperti ini ya. Ini untuk Bank Tabungan Negara karena dia si simbol logonya itu segitiga-segitiga. Nggak bisa beli, ya udah. Jadi kita bikin cutting sticker sendiri, dikelotokin sendiri, dicat, di roll tangan sendiri gitu. Ya jadi semua dikerjainnya di lapangan gitu ya. Dan perlu kalian ingat bahwa tantangannya adalah semua pekerjaan-pekerjaan komersial gini nggak ada yang sebentar, nggak ada yang lama waktunya. Jadi dalam waktu sebulan udah harus selesai, kadang-kadang 2 minggu udah harus selesai gitu. Jadi memang ya staff saya, tim saya itu ya itu lagi-lagi jago mimisan gitu ya. Yang sebelah kanan juga sama, itu pakai besi, kita main refleksi dan main cermin ya. Next. Karena ini kantor direksi, jadi memang kita bawanya lebih elegan gitu. Contoh yang di atas itu sebetulnya simple, lagi-lagi permainan kayu saja, karena itu materialnya sebetulnya HPL gitu ya. Nah tapi karena ada permainan cahaya, lalu kita kasih cempat dari kuningan sehingga kesannya dia seperti kertas atau fabric yang dijepit gitu, yang dicempit. Nah, di bawah ini ada satu pengolahan ini saya ada book chapternya juga khusus bicara ini tentang penerapan batik di interior gitu ya. Jadi karena selama ini kita tuh kalau naruh kain-kain tradisional, saya ngelihatnya tuh kayak kurang muncul gitu. Jadi kalau kita cuma naruh kasih lampu, that's it gitu. Jadi kami mengolahnya dengan cara yang lain. Ini adalah batik Sidomukti yang kita ambil pola-pola utamanya, terus dipotong pakai laser cutter. Potong akrilik juga dengan pola yang sama, terus ditumpuk-tumpuk gitu, ditumpuk, jadi tumpuk sampai 3-4 lapis, jadi kalau nanti dikasih lampu di belakangnya, dia muncul lewat pinggilan akrilik itu gitu ya. Jadi itu pengolahan kami. Ya kita explore terus lah, gimana caranya ya kita bisa bikin pola-pola yang menarik gitu. Next. Ada lagi. Nah ini masuk diliput sama desain yang acaranya Net TV. Ini adalah salah satu apartemen di Fatmawati ya. Justru karena dia ruangannya kecil, jadi kita ngolah supaya tiap ruangan itu punya cerita gitu ya. Jadi kayak satu itu. Nah ini ruang tamunya sebetulnya kecil banget. Ini mungkin cuma 2,5 meter gitu ya. Gitu. Tapi kita bikin pakai padded. Bantalnya juga sama kita di ini, biarpun warnanya coklat tapi kalau dari dekat sebetulnya ada kelihatan motif kotak-kotaknya. Lalu juga kamar tidur juga kami olah lantainya, dindingnya, plafonnya juga sama ya, untuk memberikan suatu sensasi ruangan yang tidak membosankan gitu, karena seperti kita tahu apartemen itu kecil biasanya suasananya ya gitu. Next. Ini salah satu pejabat rumah residensialnya.
Nah ini kami buat, ini sebetulnya basement ya, tapi basement ini tempat pertemuan dan untuk beliau mengadakan pertemuan-pertemuan khusus. Jadi seperti dilihat ini yang kotak-kotak ini adalah marmernya, kita sama potong tangan satu-satu, di inlay pakai kuningan ya. Lalu plafonnya sengaja kami buat kotak-kotak itu pakai mirror yang di acid gitu. Jadi dia kasih kesan seperti apa ya, seperti awan gitu ya, awan yang ada di situ. Kursi, meja juga kita buat semua dari kulit dengan pola yang formal gitu ya, sampai ke pengolahan dinding-dinding ininya nih, dinding apa, wall treatmentnya dari kayu ya. Next. Ya, ini satu lagi cuma contoh aja gitu. Jadi kalau kebetulan di kami kalau ya itu nggak bisa beli di toko, ya bikin gitu ya. Ini juga salah satu keramikan pada akhirnya ya. Kami gunakan di kamar mandi. Ini dulu kita bikin residentialnya aktor Joe Taslim. Nah jadi untuk kamar mandi keringnya kita buat keramik yang seperti ini. Dari resin ini sebetulnya gitu ya. Jadi kalau perlu kita bisa bikin tekstur dengan berbagai cara. Apalagi sekarang ada epoton ya Pak ya gitu. Jadi sebetulnya dulu nggak ada Pak gitu. Jadi sebetulnya kita bisa tambahkan motif keramik mungkin sebetulnya di bentuk-bentuk yang kita ciptakan sendiri dan kamu sebetulnya nggak bisa dapat di alam gitu ya. Jadi tips saya bikin tekstur kalau nggak bisa dapat yang di alam, buat aneh sekalian gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi artificial rattan gitu misalnya. Di alam nggak ada yang warna transparan, tapi karena dia banyak dari plastik, kenapa nggak kita bikin transparan? Kenapa kita nggak bikin motif yang misalnya glittery atau apapun itu gitu ya. Jadi banyak sekali material yang bisa kita olah dan dengan cara itu kita bisa berkreasi, jangan menutup kemungkinan kreasi itu hanya dari satu atau dua material gitu ya. Campurkan, mainkan gitu, potonglah, gabungkan sehingga kita akan mendapatkan kekhasan kita dan kreasi yang luar biasa tentu saja. Mungkin dari saya segitu dulu. Kak Andika, terima kasih. Oke, itu tadi dari materi pola dan tekstur dari Ibu Irena. Ya, sudah sangat lama ya Bu, itu berkarir 20 tahun, seumuran saya itu Bu. Makanya mulailah dari pacaran. Penting iya. pacaran tuh Kak Andika. Oke, saya jadi ada motivasi gitu Bu. Nah, ngomong-ngomong 20 tahun itu kan pasti ada studio gitu Bu. Nah, studio desainnya tuh apa ya Bu? Nama studionya? Kalau studio desain di perkuliahannya gitu maksudnya? Enggak, studio ya? pribadi ya. Ya itu bergeraknya di konsultan dan kontraktor gitu. Jadi kalau ada nama tersendiri gitu. Anga Studio ada di IG. Ana Studio. ANGNGA Studio. Gitu. Jadi bisa dilihat karya-karya kami sampai hari ini masih terus berkarya ya. Jadi memang jangan ada batas waktu, umur, jangan juga takut untuk memulai kapanpun itu. Mau di angkatan berapapun belum lulus yang namanya berkarya mah jalan aja gitu. Ya, karena dari situ kita punya banyak pengalaman kan Andika gitu. Iya. Berarti yang saya tangkap adalah pola dan tekstur itu dapat menciptakan persepsi ruang tersendiri dan membentuk atmosfer pada ruang, dan material yang sudah ada pun untuk menciptakan sesuatu jadi maksimal masih perlu melibatkan tangan manusia ya Bu? Ya, karena gini Kak Andika, karena kami kebetulan punya kesempatan juga untuk bekerja dengan desainer-desainer dari luar ya, ada yang dari Kanada, Singapura, Jepang dan seterusnya. Dan salah satu yang mereka biasanya nggak punya itu adalah kekuatan tangan. Dan itu yang orang Indonesia punya, dan hanya orang Indonesia yang punya gitu. Karena kalau tukang-tukang di luar negeri itu rata-rata nggak mau ngerjain yang kayak begini gitu. Nah jadi kami itu sangat klien-klien yang memang kadang-kadang kami nggak selalu bekerja sebagai konsultan, tapi sering jadi kontraktor aja juga. Dan konsultan dari luar itu juga mereka bisa jadi maksimal desainnya karena kami bisa memfasilitasi pekerjaan tangan yang membuat desain mereka jadi khas sekali gitu. Jadi cukup beruntung untuk menjadi desainer di Indonesia ya Bu, karena harus eksplorasinya bersyukur. Yang sangat luas gitu. Ya betul. Terima kasih Ibu Irena. Sama-sama. Nah, tidak kalah menarik, sekarang bakal ada sesi kuis, yaitu satu pertanyaan yang berhadiah 50.000 via GoPay. Caranya adalah dengan raise hand di Zoom kalian. Pertanyaannya adalah, apa nama studio Ibu Irena?
Ayo, coba. Ada yang bisa jawab? Ayo. Cukup mudah, baru saja disebutkan. Saya ulangi pertanyaannya. Apa nama studio desain Ibu Irena? Ayo. Ada yang bisa jawab? Kuis ini berhadiahkan 50.000 via GoPay. Ayo. Sambil nunggu, kemarin teman-teman yang ikut internshipnya HDII mampir juga kemarin yang angkatan pertama di studio kami gitu. Jadi menarik juga tuh internshipnya HDII ya, bisa mampir ke workshop juga gitu. Oh, yang baru-baru itu. Yang baru ya, ya. Oh, ada yang ingin menjawab? Silahkan, Binus Natania. Mangga Studio. Oke, betul. 50.000 rupiah via GoPay. Silahkan untuk Binus untuk menghubungi CS Adila.